Selamat malam, seberapa kita yang ada, kita akan mulai Bible Study kita. Kita akan membahas Keluaran 35 ayat 30 sampai 35 dan Keluaran 36 ayat 1 sampai 7. Nanti saya baca dengan terjemahan sederhana Indonesia. Nanti saya baca Keluaran 35 ayat 30 sampai 35, nanti Niar Keluaran 36 ayat 1 sampai 7 ya. Lalu Musa berkata kepada umat Israel, Tuhan sudah mengangkat Besalel, anak Uri, cucu Hur dari suku Yehuda, sebagai kepala dalam pekerjaan besar ini. Tuhan sudah memenuhi Besalel dengan rohnya dan memberinya kebijaksanaan, kepandaian, serta kemampuan dalam segala bidang pekerjaannya, yaitu pembuatan rancangan dari emas, perak, dan perunggu, pemotongan dan pemasangan batu permata, pematahan kayu, serta segala macam kerajinan lainnya. Tuhan juga sudah mengangkat Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan sebagai wakil Besalel dalam pekerjaan besar ini. Tuhan sudah memampukan keduanya untuk mengajarkan keahlian mereka kepada orang lain. Tuhan sudah memberikan keahlian khusus kepada para perajin, termasuk pemahat, perancang, dan penenun, yang bisa menghasilkan gambar dalam kain linen yang berkualitas tinggi dengan menggunakan benang merah berkualitas tinggi dengan menggunakan benang merah, biru, dan ungu. Mereka ahli dalam segala macam pekerjaan dan karya seni. Ya. Keluaran 36 ayat 1 sampai 7. Kata Musa, Tuhan sudah memberikan kemampuan dan kebijaksanaan kepada Bezalel, Aholiab, dan para perajin ahli lainnya untuk melakukan semua pekerjaan dalam pembuatan kemah Tuhan dan perlengkapannya. Mereka harus mengerjakannya sesuai dengan yang sudah Tuhan perintahkan. Maka Musa memanggil Bezalel, Aholiab, dan setiap perajin, yaitu orang-orang yang diberi keahlian khusus oleh Tuhan dan yang hatinya tergerak untuk melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima dari Musa seluruh sumbangan yang diberikan oleh umat Israel untuk mengerjakan kemah Tuhan. Namun, meski bahan-bahan sudah cukup, setiap pagi umat Israel masih terus membawa sumbangan bahan kepada Musa. Karena itu, semua perajin meninggalkan pekerjaan mereka dan datang kepada Musa. Mereka berkata, rakyat sudah menyumbang lebih banyak daripada yang diperlukan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Maka Musa mengumumkan ke seluruh perkemahan, bahan-bahan yang dibutuhkan sudah cukup. Mulai sekarang, baik laki-laki maupun perempuan, jangan ada lagi yang membawa sumbangan untuk pembuatan kemah Tuhan. Lalu mereka pun berhenti menyumbangkan bahan, karena semua keperluan untuk menyelesaikan kemah Tuhan sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Puji Tuhan, seberapa kita yang ada, kita mensyukuri anugerah Tuhan, dan kita rindu sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita percaya dalam sikap hati yang benar, firman Tuhan akan tertanam dan bertumbuh dalam hati pikiran kita. Seperti disinggung tadi ya, kita butuh banget supaya firman itu bukan hanya kita dengar, tapi bisa kita hidupi ya, karena terlalu banyak contoh, apalagi kasus yang baru ini ya, pendeta bisa membunuh, itu sebuah hal yang mengerikan bagi kita, khususnya ketika yang sudah banyak belajar ya. Pendeta berarti udah sekolah, berarti kan sudah banyak dengar khotbah, dia sendiri buat renungan, buat bahan khotbah, tapi bisa melakukan hal seperti itu, sesuatu yang mengerikan. Kita dibuat takut seharusnya ya. Saat belajar, bukan hanya sekedar belajar, tetapi bisa firman itu mengubahkan terus, mengkalibrasi pikiran hati kita, lebih lagi sesuai dengan kebenaran firman. Puji Tuhan.
Kita masuk ke bab 96 ya. Pertama kita belajar malam hari ini bahwa dikatakan di sini tabernakel itu bukan bangunan biasa. Bangunan ini didesain oleh Allah sendiri. Hal yang menjadi penekanan malam hari ini adalah God of Beauty, ya. Allah yang menjadi sumber dari segala keindahan. Jadi karena yang membuat desain adalah Allah yang merupakan sumber keindahan, sebuah konsekuensi logis kalau bangunan ini pun adalah bangunan yang indah. Di satu sisi mengedepankan fungsi, di sisi lain menampilkan karya-karya seni yang pastinya membuat orang kagum. Kemudian perlu kita ingat bahwa layout-nya, kemudian perkakasnya, itu dibuat menjadi gambaran dari karya keselamatan Kristus. Yang pada prinsipnya adalah bagaimana orang berdosa bisa menghadap, mendekat kepada Allah Maha Kudus. Jadi ada kandungannya di dalam desain, di dalam pengadaan perkakas, semua punya fungsi-fungsi, bukan hanya sekedar dibuat, tetapi semua punya filosofisnya. Ya, kita lanjut. Di sini kita belajar bahwa Allah yang membuat desain perencanaan, tetapi yang membangun adalah tangan manusia. Yang membangun tangan manusia. Allah mempercayakan pembangunan tabernakel, rumah kediamannya kepada manusia, ciptaannya, umat tebusannya. Jadi kita bisa ambil hikmatnya, pembelajarannya. Proyek pembangunan tabernakel merupakan kerjasama antara Allah dengan umatnya. Allah berinisiatif lewat arahan serta pekerjaan rohnya. Nah, umat menanggapi dengan ketaatan yang didasari dengan gratitude ini, rasa terima kasih dan kerelaan. Ya, inilah faktor-faktor yang menjadi penentu dihasilkannya sebuah karya yang meski dibuat tangan manusia, tetapi mencerminkan kemuliaan Allah. Di inisiatif dari Allah, arahannya, Roh Kudus intervensi, nah manusia, umat tanggapi dengan ketaatan, tapi bukan sekedar ketaatan, tapi dengan rasa cinta, gratitude, penuh dengan syukur, dan
kerelaan, senang hati melakukannya. Itulah yang menghasilkan sebuah karya yang meski kita yang melayani, kita yang melakukan, tetapi di situ orang bisa melihat campur tangan Tuhan, kemuliaan Allah. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Tentu ini menjadi impian kita sama-sama, khususnya kita para pelayan. Inilah impian kita sama-sama, bukan hanya sekedar melayani, tetapi saat orang menilai pelayanan kita, orang bisa mendapat kesan bahwa Allah menyertai, sungguh Allah menyertai pelayanan kita dengan kemuliaannya. Itu impian kita sama-sama ya, puji Tuhan. Nah, kita dapat di sini salah satu arahannya adalah, dengan kita sudah baca tadi ya, kita sudah belajar inisiatif Tuhan tuh bentuknya arahan. Nah, salah satu arahannya adalah berkaitan dengan pemilihan talent-talent spesial. Jadi bukan orang sembarangan ini yang mengerjakan tabernakel ini ya. Orang-orang dengan bakat alami, bakat lahir. Nah, orang-orang inilah dilengkapi dengan kemampuan kuasa dari tempat maha tinggi. Jadi kita bisa belajar lebih dalam di sini ya. Kita nggak sembarang melayani dengan gairah, dengan rela, dengan gratitude, tetapi kita pun butuh yang namanya talent, special talent. Itu penting juga, itu termasuk dalam arahan yang merupakan inisiatif Allah. Jadi ada aturan, dilengkapi dengan taat yang penuh syukur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kalau kita baca sekilas, secara cepat kita akan tahu bahwa sedikit sekali ya segelintir orang yang terlibat langsung dalam pembangunan tabernakel. Pastinya sedikit ini. Kita baca tadi kan. Nanti juga di groundbreaking-nya kita akan dapati dalam proses pembangunan ya memang sedikit orang yang terlibat langsung. Nah, yang lain ngapain? Buku ini menjelaskan yang lain. Pertama yang jelas adalah terlibat dalam sumbangan. Jadi yang lain yang jelas itu terlibat dalam sumbangan. Kalau saya tambahkan mungkin kita bayangkan ke zaman itu mungkin ada yang urus gudang penyimpanan, ada yang tukang angkut barang, ada yang urus konsumsi pekerja, dan lain-lain sebagainya ya. Ini tentu udah dekat banget penerapannya dengan gereja ya, dengan karunia dan talenta yang dimiliki oleh jemaat-jemaatnya. Puji Tuhan. Kita bisa yakini bahwa setiap orang Kristen yang lahir baru oleh air dan roh, dalam hidupnya ada Roh Kudus. Nah, pasti mereka tadi ya bukan hanya memiliki talent natural, talenta lahiriah yang dibawa sejak lahir, tetapi pasti orang-orang ini karena sudah dilahirkan oleh Roh Kudus, dia pasti dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Itu keyakinan kita, itu yang firman Tuhan ajarkan, kita bisa yakini. Sehingga saya pribadi yakin, amat sangat yakin, meskipun tidak secara kasat mata mungkin, tetapi setiap orang yang lahir baru pasti terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu amat sangat yakin saya.
Yang paling tersembunyi memang doa ya. Ada orang-orang yang nggak berkhotbah, nggak jadi WL, tetapi dia bisa benar-benar mendoakan si WL, mendoakan si pengkhotbah. Jadi saya terlalu amat yakin tiap mereka yang lahir baru, Kristen sejati yang bertumbuh dalam kebenaran pasti terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Nggak mungkin enggak. Cuma tadi kadarnya, tingkat keterlibatannya, mungkin bagi manusia tidak terlihat ya. Dilanjutkan di sini. Buku ini memberitahu kita sebuah fakta unik, bahwa di Keluaran 35 ini, kali pertama Alkitab mengatakan bahwa seorang manusia itu dipenuhi Roh Kudus. Itu di ayat 30 ibaratnya ya. Keluaran 35 ayat 30. Jadi kalau saya sedikit mau runut dari awal ya. Alkitab mengatakan bahwa Allah bergaul akrab dengan Henoh dan Nuh. Kemudian dikatakan juga bahwa Allah ngobrol, memberikan janjinya, bahkan sempat dalam konteks Sodom dan Gomora berdiskusi dengan Abraham. Kemudian juga Alkitab mencatat bagaimana Allah bergumul dengan Yakub. Dan terakhir, sebelum Keluaran 35 ini, Alkitab mencatat bahwa Allah berbicara muka dengan Musa. Namun baru di Keluaran 35 ini, Allah memenuhi Besaleel dengan rohnya. Ya, jadi kalau dengan Henoh dan Nuh hanya tanda kutip bergaul akrab, dengan Abraham berdiskusi dan negosiasi, dengan Yakub bergumul, dengan Musa ngobrol muka dengan muka, namun baru di Keluaran 35 ini dikatakan oleh Alkitab bahwa Allah memenuhi Besaleel dengan rohnya. Tentu amat sangat dekat dengan kita ya, gereja ya, pekerjaan Roh Kudus dalam gereja. Roh Kudus hadir dalam hidup kita, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali oleh air dan roh. Maka dalam konteks Keluaran 35, secara prinsip Roh Kudus bekerja dengan cara memaksimalkan talenta lahiriah yang Tuhan anugerahkan saat kita lahir. Itu konteks yang kita peroleh saat kita belajar Keluaran 35 ini. Besaleel memang punya keahlian. Jadi, kita hubungkan dengan konteks gereja, kita terlahir dengan talenta masing-masing. Nah, Roh Kudus bekerja memaksimalkan talenta itu demi hormat kemuliaan Kristus untuk memberkati sesama dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Di sini dikatakan oleh buku ini bukan untuk meningkatkan reputasi, bukan pula dengan agenda-agenda pribadi kita lainnya.
Kita terlahir dengan kelebihan, masing-masing pasti kita punya kelebihan. Roh Kudus maksimalkan itu untuk memberkati sesama dalam rangka pembangunan tubuh Kristus semata-mata demi kemuliaan Allah. Ya, masuk ke pembahasan inti tentang God of Beauty ya. Kita dapati bahwa roh yang memaksimalkan potensi kita itu adalah Allah yang penuh dengan keindahan. Puji Tuhan, roh Allah, roh dari Allah yang penuh dengan keindahan. Hal-hal indah, hal-hal yang menakjubkan. Nah, itu kita peroleh gambaran saat kita Keluaran mendaftarkan pembuatan tabernakel. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita memperoleh sense of apa ya? Awe ya, kagum kita saat kita baca Keluaran 35, 36 itu kita akan dapat sebuah sensasi terhadap betapa indahnya Allah kita. Dan Allah yang indah itulah yang bekerja di hidup kita, di hati pikiran kita. Allah yang penuh dengan keindahan itulah yang memaksimalkan potensi yang kita miliki sejak lahir. Kan indah banget ya, luar biasa banget. Indah banget, dahsyat. Kita mengerti, kita bisa lebih dan lebih lagi menghargai anugerah Tuhan. Memaksimalkan kelebihan yang Tuhan titipkan di hidup kita ya, puji Tuhan. Terakhir, kembali diingatkan tentang ya kerelaan dalam memberi ya, walaupun kembali pengulangannya bukan dengan paksaan. Semua donasi bersifat sukarela, tidak merupakan kutipan pajak ya. No tax for the tabernacle. Nah, kita belajar di sini karena yang dibangun itu untuk tempat Allah berdiam, ya konsekuensi logisnya adalah Allah pula yang bekerja untuk mencukupkan semua kebutuhan bangunan ini ya. Jadi meski bagi kita itu, bagi banyak orang, pengumpulan dana sukarela itu akan kurang, akan tidak tercukupi, tetapi Keluaran 35 ini mengajarkan, Keluaran 36 mengajarkan kepada kita bahwa saat Allah yang berinisiatif, Allah yang memulai, saat itu merupakan benar-benar proyeknya Allah, pasti Tuhan cukupkannya, puji Tuhan. Ya, Keluaran 36 ini sesungguhnya memberi peneguhan bagi kita ya. Peneguhan. Selama itu merupakan proyeknya Allah, pasti Tuhan cukupkan. Bahkan dikatakan di sini sampai Musa menghentikan. Itu kan seperti memberi peneguhan bagi kita ya. Ayo, saat Tuhan panggil, saat Tuhan beri impresi, jejak di hati kita, pasti Tuhan mampukan, Tuhan cukupkan kebutuhan. Ya kemarin ngobrol sama itu ya, pemimpin panti asuhan bersinar itu ya. Ya, saya sempat tanya,
kenapa bisa menjadi pemimpin panti? Ya, karena ada beban. Selain tentu kita pernah belajar kan ya, pilihan-pilihan dalam menjalani hidup, termasuk salah satunya adalah latar belakang. Dibesarkan dari keluarga yang minus, yang makan aja kadang-kadang berpikir keras untuk bisa makan dalam satu hari itu. Itu termasuk latar belakang. Terus terang kalau beberapa dari kita yang sudah dibesarkan dalam keluarga yang kaya, itu bukan pengalaman kita lagi, kita udah nggak punya pengalaman itu harus kita akui. Nah, si Bapak ini, pemimpin pendiri panti asuhan ini, punya pengalaman itu. Itu membuat dia rindu jadi berkat bagi orang-orang yang tadi, bagi anak-anak yang kekurangan. Kemudian, bukan hanya itu ternyata, sejak SMA pun dia senang mengajar anak-anak, senang melayani anak-anak. Nah, terus menjadi pengalaman hidup dia sampai ya ada peneguhan-peneguhan tentu ya. Nah, ini yang kita cari nih. Latar belakang, panggilan, peneguhan-peneguhan. Nah, saat kita udah dapet, kita bisa yakini apa yang Keluaran 35-36 jelaskan itu akan menjadi pengalaman kita ya. Selama itu proyeknya Allah pasti cukup, bahkan lebih dari cukup. Puji Tuhan, walaupun panggilan kita, beban yang Tuhan jejakkan di hati kita, apa proyek yang Tuhan ingin kita kerjakan, semua itu memperoleh jawabannya di dalam percaya kita kepada cara-cara Tuhan, jalan-jalannya, pada waktunya ya. Puji Tuhan. Kita diskusi dulu. Selamat malam. Selamat malam Kak Suci, sudah bisa bergabung. Jadi ada beberapa teman-teman yang izin yang nggak bisa bergabung malam ini. Mau ada pertanyaan, baik dari Kak Suci, baik dari Niar, boleh. Menambahkan juga boleh. Malam, Marin. Sementara nyimak dulu. Malam semua. Oh iya. Nyimak dulu, Marin. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke. Niar, ada yang mau ditambahkan? Enggak sih Kak, cuma luar biasa banget sih. Memang apa ya, kayak aku tuh pernah dengar gitu tentang kedaulatan juga sih. Jadi ketika kita tahu siapa Tuhan itu, ketika kita berjalan dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan di jalurnya Tuhan tuh, kita tuh seperti kayak punya tempat beristirahat, nggak perlu takut apapun, karena kita sudah tahu bahwa itu rancangannya Tuhan, Tuhan yang akan provide, Tuhan yang akan mengarahkan kita gitu. Jadi apapun yang terjadi kita tahu itu kedaulatan Tuhan gitu. Itu sih. Luar biasa memang Tuhan kita ya. Selama tadi Bung Semi bilang selama kita ada dalam proyeknya Tuhan, apapun yang kita butuhkan pasti Tuhan akan cukupkan, malah bisa lebih dari cukup. Itu luar biasa banget. Kita lanjut ya teman-teman ya. Bentar ya. Kak Suci baca bisa nggak? Berapa, Marin? 36 ayat 1 sampai 7 ya?
Keluaran 36 ayat 8, Ayat 1. 36 ayat 8 sampai 28 deh Kak, nanti sisanya Rini. Ayat 8 sampai bentar ya. 28. 36 ayat 8 sampai 36 ya. Sampai 28 aja Kakak. Ayat 8. Sampai 28 ya. Iya. Ayat 8 sampai 28. Iya. Oke, membuat Oke. kemah suci. Ayat 8. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi. Dengan adanya kerupnya, buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua. Sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda, yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan dan 40 alas perak. Dibuat orang di bawah kedua 10 papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara 20 papan dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat, dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kasih Kak. Ya, Kedua sama-sama. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 22 alas di bawah satu papan. Dibuatlah juga lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat.
Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas, gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu tempat tiang dari kayu penaga dan disalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain karnizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Kita lihat pembangunan tabernakel di sini. Sebuah bangunan yang tentu akan membuat kita kagum. Seperti saat kita ke Jogja lihat Candi Borobudur. Saya pribadi sih kagumnya. Kalau tabernakel masih ada sampai saat ini, tentu akan jadi juga objek wisata, membuat orang ingin mengunjunginya. Ya, tentu didukung oleh fakta bahwa inilah satu-satunya bangunan yang didesain oleh Allah sendiri. Arsiteknya Allah sendiri. Nah, lanjut. Buku ini mengajak kita, mengajari kita untuk paham bahwa kalau kita mau mengerti dengan lebih baik lagi tentang Allah yang berdiam di dalam hidup kita, Allah yang dikatakan bertabernakel dalam hidup kita perlu mundur ke belakang ke pembangunan bait suci ini, baik secara desain maupun pada saat eksekusinya ya. Tentu kita hanya menyimpulkan secara singkat dengan dasar yang baru kita baca barusan. Kita secara cepat, kalau di terjemahan sederhana Indonesia, itu cukup dibantu dengan judul pembuatan kemah Tuhan, kemudian muncul itu kata atap di situ ya. Kalau kita yang buka Keluaran 36 dalam versi terjemahan sederhana Indonesia, maka diberi perikop pembuatan kemah Tuhan dan di bawahnya ada kata atap, kemudian ada perikopnya juga atau apanya ya, persamaannya, referensinya itu didapat di dalam Keluaran 26 ayat 1 sampai 14. Jadi di Keluaran 26 itu desainnya, nah di Keluaran 36 pelaksanaan pembangunannya. Seperti itu ya. Dulu kalau kita awal-awal baca kitab tentang Keluaran, memang bagian-bagian ini kita cenderung lewatkan ya, karena pusing banget membaca sesuatu yang seperti ini ya, nggak ada bayangan kita. Tapi saat kita terus dalami firman Tuhan, kita akan terus dan terus dibuat kagumnya, termasuk dengan bagian ini kita bisa dibuat kagum Tuhan. Jadi sebagai
pembungkus ya dari tabernakel. Kita sudah belajar kemarin ada empat lapisan. Yang paling bawah itu lenan halus yang langsung terlihat di ruang suci yang bisa dikatakan mengelilingi kaki dian, meja roti, dan itu lagi apa? Mesbah dupa ya. 3 furniture atau perkakas itu dikelilingi oleh lenan halus. Kalau di PSI ini disebutkan bahwa kain-kain itu merupakan karya seni yang indah dari kain linen, kita bilangnya kain lenan aja ya, kain lenan berkualitas tinggi yang ditenun dari benang berwarna merah, biru, dan ungu dengan gambar makhluk bersayap. Memang indah banget ini pasti. Itu bagian paling dalam, paling dasar. Nah, lapisan kedua itu bulu kambing. Lapisan ketiga terbuat dari kulit domba jantan. Baru paling luar adalah kulit lumba-lumba tadi dibilangnya. Kulit yang bahan yang tahan cuaca. Itu kita dapati di Keluaran 36 ayat 8 sampai 19. Ya, benar ya. Nah, habis itu baru papan rangka. Yang terbuat dari kayu ya. Kayu akasia kalau di TSI. Itu pun pengulangan dari Keluaran 26-nya. Selanjutnya tirai kudus, kita tentu tidak mengulang detail lagi. Tirai kudus itu tirai yang memisahkan ruang maha kudus dengan ruang kudus. Itu di ayat 35 dan 36 yang merupakan pengulangan dari Keluaran 26 ayat 31 dan 32. Dan terakhir adalah tirai pintu masuk. Berarti pintu masuk ke ruang kudus ya. Itu ayat 37 dan 38 yang merupakan pengulangan dari Keluaran 26 ayat 36 sampai 37. Ya, ini sekilas. Lanjut kita menjadi pokok bahasan dari bab ini ya. Tabernakel dikatakan merupakan jawaban Tuhan, jawaban ilahi terhadap kerinduan terdalam manusia ingin berada di bawah naungan pribadi yang lebih berkuasa. Itu yaitu semua agama yang seperti itu. Maka banyak sekali agama karena setiap manusia diciptakan dengan longing tersebut, dengan kerinduan tersebut. Maka kan kita belajar ada zaman-zaman di mana terjadi yang namanya semangat spiritualisme itu datang lagi. Coba manusia halau itu dengan logika, dengan rasio, balik lagi. Kita dapati di zaman sekarang nih ya, banyak film-film horor. Itu kan termasuk bukti bahwa
manusia mengakui keberadaan roh pada dasarnya ya. Nah, tentu manusia rindu bernaung, berlindung pada pribadi yang bisa mereka andalkan. Nah, tabernakel merupakan jawaban. Allah bukan hanya menjadi pelindung, tetapi Allah ingin berdiam. Allah turun dan berdiam di tengah-tengah umatnya, menunjuk kepada suatu hubungan yang lebih intim. Ya. Bisa kita bilang tabernakel merupakan jawaban terhadap kerinduan manusia untuk kembali ke Eden, kembali kepada hubungan yang intim tanpa terhalang dengan Allah pencipta. Adam tahu siapa dia ciptaan, tetapi bisa begitu intim dengan penciptanya. Itu kerinduan yang ada di hidup kita. Tabernakel merupakan jawaban terhadap kerinduan tersebut. Namun, tabernakel itu hanya langkah atau fase pertama. Langkah awal dari solusi ilahi terhadap kerinduan kita tadi ya. Kita dapati dalam tabernakel ini Allah memang turun. Ia sudah turun berdiam di tengah, di antara umatnya. Namun ini jauh dari kondisi intim dengan keseluruhan umatnya ya. Hanya segelintir orang yang bisa masuk. Saya bayangkan tadi, bahkan si pembuat, orang-orang yang terlibat dalam pembangunan tabernakel ini, termasuk Bezaleel, nggak boleh masuk. Bezaleel itu suku apa ya kita baca tadi ya? Suku Dan, ingat ya? Suku Dan, Bezaleel nggak boleh masuk ke suatu bangunan yang merupakan karya dia, kalau kita bisa bilang. Nggak boleh Bezaleel masuk. Sebuah ironi. Tapi itulah fase pertamanya. Hanya segelintir orang, hanya para imam dan imam besar yang boleh masuk ke tempat di mana Allah turun dan berdiam. Baru masuk ke fase kedua ya. Di tabernakel itu fase pertama. Fase kedua dikatakan bahwa Allah bertabernakel di antara umatnya. Itu dinyatakan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Allah menjadi daging, berinkarnasi bahasa teologianya, berinkarnasi dan berdiam, matrix dwelling, membuat tabernakel dan turun berdiam di antara kita. Jadi di fase kedua ini Allah bertabernakel dalam bentuk darah dan daging. Yesus yang adalah Allah turun menjadi manusia dan berdiam. Saat itu tentu berdiam di antara penduduk Yerusalem dan sekitarnya ya. Nah, kalau tadi tabernakel itu yang desain Allah yang buat tangan manusia, maka di fase kedua ini tabernakel Allah yang desain Allah yang buat juga Allah ya, lewat peran Roh Kudus yang berkarya di rahim Maria.
kita dibuat lebih mengerti ya tahap-tahapan karya keselamatan Allah. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu nggak boleh dipisahkan, tapi sungguh merupakan sebuah kesatuan yang berkesinambungan, sehingga kita bisa benar-benar mengerti keseluruhan karya keselamatan ilahi. Nah, di fase kedua ini kita tahu kan bahwa Yesus Kristus yang merupakan Allah yang bertabernakel di antara manusia, itu bisa lebih intim dengan banyak orangnya. Tadi kan hanya imam besar dan para imamnya. Nah, sekarang sudah bisa lebih intim dengan banyak orang. Hal yang unik adalah yang sangat intim dengan Tuhan Yesus adalah 12 muridnya, bukan imam dan imam besar. Kan unik itu ya. Kalau dulu di tabernakel, itu yang bisa masuk, yang dekat banget dengan tabut perjanjian, di mana di situ Allah turun, itu hanya para imam dan imam besar. Nah, pada saat Allah bertabernakel lewat pribadi Yesus Kristus, yang dekat itu malah nelayan, Matius si pemungut cukai, bisa kita katakan orang-orang yang nggak dianggap. Sedangkan imam besar, para imam itu jauh banget ya, berjarak banget dari Yesus. Ironi, hal yang ironi ya. Ya, terakhir, yang ketiga adalah tentu gereja ya. Allah bertabernakel dalam hidup umatnya. Ini tentu kondisi paling intim selama kita masih mendiami tubuh fana ini. Nanti dalam surga baru keintiman tersebut mencapai kesempurnaannya. Nah, selama kita masih di bumi ini, ya puncaknya adalah ini ya. Fase ketiga ini, Allah bertabernakel dalam hidup umatnya. Allah turun dan membuat kemahnya di hidup kita, gereja Tuhan. Nah, dikatakan di sini baik secara pribadi, juga secara persekutuan, individual, juga corporate. Nah, jadi dua-dua pentingnya, secara individual Allah berdiam, juga dalam persekutuan bersama Allah berdiam. Sekali lagi, inilah kondisi paling intim antara manusia berdosa dengan Allah Maha Kudus. Inilah, zaman yang di mana kita hidup inilah Allah benar-benar mau intim dengan umatnya. Sebuah privilege ya, keistimewaan bagi kita yang seharusnya kita syukuri dan kita manfaatkannya. Tentu dalam doa-doa kita bisa manfaatkan bagaimana dekatnya Allah dengan kita. Bagaimana Allah itu rindu banget bersekutu dengan kita. Allah rindu menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Sebenarnya tinggal terima aja. Beri waktu, buka hati, rendahkan diri, tunggu Tuhan. Dia ingin banget bersekutu dengan kita. Karena ya inilah zaman puncak keintiman antara manusia berdosa dengan Allah Maha Kudus. Ya saat inilah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ini pun didesain oleh Allah, dibangun oleh Allah. Bukan seperti tabernakel di Keluaran 36 ya. Ini gereja didesain oleh Allah, dibangun oleh Allah. Lewat pekerjaan Allah Roh Kudus, built by God's Holy Spirit through the preaching of God's Word. Ya. Lewat pemberitaan firman. Ya, dua hal ini ya. Pekerjaan Roh Kudus, pemberitaan firman, dua hal ini. Jadi memang
pemberitaan firman tuh penting banget ya. Ibadah tanpa pemberitaan firman itu seperti apa ya? Yang ada artinya ya. Seperti kita semua udah siap di meja makan dengan piring, semua perlengkapan makan, ya tapi nggak ada nasinya. Tapi itu penting banget pemberitaan firman dan pekerjaan Roh Kudus. Disitulah kita dibangun terus ya. 3 implikasi praktis. Ditutup dengan ini ya. 3 implikasi praktis saat kita mengerti bahwa gereja merupakan puncak dari keintiman Allah dengan umatnya. 3 implikasi praktis. Pertama, kita akan lebih respect terhadap gereja. Ini konteksnya gereja secara corporate ya, persekutuan bersama. Kita akan lebih respect. Kita nggak hanya mementingkan relasi pribadi dengan Tuhan, tetapi kita akan menghargai persekutuan ibadah. Banyak kali kita dapati persekutuan ibadah itu banyak cacat celahnya, sehingga menimbulkan komplain, bahkan ada yang udah kapok beribadah. Nah, tapi buku ini mengajak kita untuk apa ya? Imbang antara melihat realita memang gereja dipenuhi oleh manusia-manusia berdosa. Jadi kita harus jujur terhadap ini. Kita buka mata, kita lihat realitas gereja dipenuhi oleh orang-orang berdosa. Namun di sisi yang lain kita pun harus punya pandangan jauh ke depan bagaimana gereja nanti saat Allah berkarya lebih dan lebih lagi dahsyat, Roh Kudus bekerja dan lebih lagi menyempurnakan gereja. Itu kita harus seimbangkan itu. Kalau kita hanya melihat sisi realitanya, tentu kita akan cepat menyerah ya. Dalam kita bersekutu bersama, kita akan cepat menyerah karena kita akan dapati orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang berbeda dengan kita dalam banyak hal. Ada 2 ini ya. Sehingga kita bisa menjalani realitas, tapi juga punya pandangan jauh ke depan, di mana Allah bekerja dengan lebih dahsyat bagi gereja. Itu yang pertama dari implikasi praktis. Yang kedua, kita diajak untuk sabar terhadap satu sama lain. Karena seperti tadi kita diingatkan, ada proses pembangunan, nggak langsung tabernakel itu jadi, demikian pula dalam kita terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Ada saat-saat belum kelihatan apa-apa. Seperti tabernakel nggak langsung kelihatan indahnya ya. Hanya dalam bentuk benang merah yang panjang, nggak ada indah-indahnya. Belum ada indah-indahnya. Tapi kalau kita nggak bersama-sama mengerjakannya, ya nggak akan kelihatan indahnya. Harus mau sama-sama mengerjakannya. Saling menerima satu sama lain, saling sabar satu sama lain. Saat udah yang namanya penolakan, ya itu udah berat sih ya. Kalau ada penolakan yang terus-menerus, ya itu udah berat sih. Kalau zaman gereja mula-mula itu udah bingung banget itu. Kalau zaman sekarang tinggal pindah gereja gampangnya. Kalau zaman gereja mula-mula itu bingung banget. Saat orang udah nggak bisa sabar dengan sesamanya. Saat satu jemaat, seseorang terus ditolak oleh jemaat lain. Itu udah bingung itu ya.
Tentu di zaman gereja mula-mula saat rasul-rasul masih memimpin, ya hal seperti itu kayaknya nggak mungkin terjadi ya. Ekskomunikasi, pengusiran jemaat, atau pengasingan jemaat itu hanya terjadi jika jemaat tersebut terlibat dalam dosa yang fatal. Kalau sekarang hal-hal yang sekunder bisa dijadikan alasan untuk pengasingan, kan luar biasa sekarang Maya. Ya Tuhan Yesus tolong kita semua bisa lebih lagi sabar terhadap satu dengan yang lainnya, dengan ya, meskipun satu benang nggak ada artinya, tetapi kita tahu kita punya pandangan ke depan, kita yakin dengan iman, saat kita gabungkan sama-sama, itu akan membentuk keindahan demi keindahan. Karena sekali lagi, roh yang bekerja dalam hidup kita adalah roh Allah yang penuh dengan keindahan. God of beauty, ya, puji Tuhan. Terakhir, implikasi praktis ketiga adalah kita kembali diingatkan tentang pentingnya kekudusan, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berlain di 1 Korintus 6, 18-19 tentang Paulus memperingatkan jemaat Korintus bahwa tubuh mereka adalah bait Roh Kudus. Karena itu nggak bisa mereka tetap dalam dosa-dosa seksual. Karena itu mereka harus lari, menjauh, menyingkir dari dosa itu. Ya, puji Tuhan, kiranya pembelajaran malam hari ini lebih lagi memperlengkapi kita sama-sama. Kita tahu bahwa zaman perjanjian baru ini merupakan momen puncak keintiman manusia berdosa dengan Allah Maha Kudus. Kita mau lebih lagi menghargai zaman anugerah ini, bukan dengan hidup seenaknya, tetapi dengan memberi lebih banyak potensi kita, waktu kita, konsentrasi kita terhadap hal-hal yang membuat Allah senang, Allah mau menyatakan kehendaknya kepada kita. Seperti tadi ya, Nuh, Henoh, Allah mau bergaul. Dengan Abraham, Allah mau bernegosiasi, berdiskusi. Dengan Yakub, Allah mau bergumul. Dengan Musa, Allah mau ngobrol muka dengan muka. Yang gereja seharusnya lebih, karena dikatakan Allah memenuhi gereja, memenuhi kita dengan rohnya. Puji Tuhan, selamat malam. Yesus berkati. Kita diskusi sebentar. Ya, selamat malam. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, boleh dari Kak Suci atau Niar. Nggak ada, Marin. Oke, Kak. Nggak. Ada Niar? Oke. Kalau nggak ada, kita tutup ya kita malam ini. Makasih ya Kak Nia. Makasih Kak Suci, makasih Niar udah bergabung saat malam hari ini. Jadi saya minta Kak Suci yang pimpin dalam doa ya Kak, untuk tutup BS malam ini. Ya, baik Marin. Mari kita satu dalam doa. Makasih Tuhan Yesus, makasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau Engkau sudah tambah-tambahkan lagi Tuhan pemahaman kami akan kebenaran firman-Mu,
melalui pembacaan dan pembahasan firman pada saat malam hari ini. Tuhan, terima kasih. Engkau sangat merindukan kami, Tuhan, untuk selalu datang bersekutu, Tuhan, dalam setiap kesempatan. Kerinduan yang sangat kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ampuni kami kalau banyak kali, Tuhan, kami lupa atau kurang sadar akan hal ini. Terima kasih Engkau memperingati kami kembali, Tuhan. Dan Engkau, Tuhan Yesus, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami mendapatkan pengertian akan banyak hal akan kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami, Tuhan Yesus, boleh bertambah kuat, Tuhan, bertambah pemahaman kami akan keadaan di sekitar kami, bahkan keadaan iman percaya kami kepadamu, Tuhan. Kau berikan pengertian melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kehidupan kami yang baru ini, Tuhan, terus lagi diperbaharui terus oleh kuasa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, sehingga hidup kami ini lebih berkenan lagi kepadamu. Kami mempunyai kerendahan hati. Jauhkan Tuhan, jauhkan kesombongan-kesombongan akan dunia ini, Tuhan. Tapi biarlah kami sepenuhnya menyerahkan hati dan pikiran kami kepadamu saja, ya Bapa. Karena kami ini tidak mampu melakukan apapun kalau tanpa Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tambah-tambahkan Tuhan hikmat buat Bung Semi dan Mama Rini, Tuhan, dalam kehidupan yang mereka jalani saat ini, Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memperteguhkan, Tuhan, akan pelayanan penyerahan mereka kepadamu, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami percaya, sangat percaya, Tuhan. Karya Tuhan itu, tabernakel Tuhan itu berkarya dalam kehidupan pelayanan Bung Semi dan Mama Rini. Terima kasih, Tuhan Yesus. Berikan kesehatan terus, Tuhan. Berikan kesehatan. Kami juga berdoa saat ini, Tuhan, untuk Jefta dan Jesse juga, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga tolong dalam pendidikan mereka, ya Tuhan, biar semuanya boleh sesuai dengan rencana Tuhan dan mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka, ya Pak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Niar juga, Tuhan, buat hamba. Hamba percaya, kami percaya, Tuhan. Semua itu atas seizin Tuhan. Kami masih dapat, Tuhan Yesus, bersama-sama menikmati firman pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tutup pelajaran kami pada saat malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Kak Suci. Sama-sama.